Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang bersuka cita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, boleh tengok kiri kanannya, coba lihat ada wajah yang bersuka cita atau wajah yang haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapak. Kasih setia dan anugerah yang selalu kami terima dan rasakan dalam hidup kami, membuat kami terus mau bersyukur dan bersyukur atas seluruh kebaikan dan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang menyertai sampai akhir di bulan Juli ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Dan pagi ini kami mau bawa rasa syukur sembah kami dalam sama-sama bersekutu Tuhan dalam ibadah raya 1 di Miracle Service Harapan Indah. Kami rindu lawatan hadirat Tuhan tercurah di tengah-tengah kami. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit Bapa, kami percaya di dalam nama Yesus Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami ya Tuhan. Setiap kami yang membawa pergumulan, permasalahan apapun Tuhan, waktu kami datang di bawah kaki Tuhan, Tuhan kami percaya Tuhan akan menyelesaikan dengan cara-cara yang ajaib. Mungkin bukan saat ini tapi di saat-saat ke depan atau di waktunya Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti buka jalan buat setiap kami. Ada hadirat Allah, ada urapan ada mujizat Allah di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan pagi hari ini. Sempurnakan segala sesuatunya, biar hanya Engkau saja yang menjadi pusat perhatian kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan pesan VOP. Saudara, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Pemahaman Tritunggal sendiri dirumuskan dari Alkitab oleh bapak-bapak gereja sejak Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep dari pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme, yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada peran yang jelas, yaitu Yesus sebagai Allah Anak yang dibaptis, Allah Bapa berbicara dari surga, dan Allah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan mungkin tidak mudah dicerna. Maka pemahaman Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dalam tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat, tapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen, seperti Pentakosta, Injili, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja memegang doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah, pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal.
Karena itu, waspadalah terhadap pemahaman yang salah ini. GBI sendiri lewat pengakuan iman dan pengajaran dasar secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, 3 pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Allah Anak sebagai pendamai dan juru selamat, Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kuasanya membangkitkan di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Sangkakala berbunyi. Satu tanda panggilan kudus buat setiap umat Tuhan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Mari bangkitlah, bangkitlah angkat hara Tuhan. Mari kenakan senjatamu, senjatamu. Katakan dengan imanmu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melawan umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Amin. Haleluya. Ya, sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus, biar dari seluruh penjuru bumi, terdengar suara Kristus. Mari bangkit umatnya, bangkitlah angkat hara Tuhan. Kenakan senjatamu, dengan iman kami mau katakan, minyak baru telah
senjatamu. Minyak baru tadi curahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapannya bekerja melawan umat Tuhan. Saat datang penyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, bangkitlah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sama-sama dengan imam katakan, kuasanya. Hey. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Dengan iman katakan, kuasanya. Urapanlah bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah. Sekarang ini waktunya, majulah. Katakan sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya membangkitkan atas kita. Haleluya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, yes, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku takkan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa sama. Yesus, kau kekuasaan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes, ini iman kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau sumber kuatku. Dengan iman kami mau katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa
kebesaran-Mu hebat di atas segala-galanya. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mengatakan Engkau sungguh Tuhan yang hebat di atas segala hal dalam hidup kami. Kami mau nyatakan Engkau Yesus dalam hidup kami. Yesus yang ada dalam hati kami, yang ada dalam pikiran kami. Kami mau panggil nama Yesus. Nama yang sanggup untuk menyembuhkan. Nama yang sanggup untuk menyelesaikan segala perkara dalam hidup kami. Engkau Yesus yang ajaib. Kami mau nyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Yesus, kami mau panggil nama-Mu. Mari sembah Dia. Jesus, hanya nama-Mu yang sanggup mengubah. Oh, haleluya. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring this is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shadow the shadow. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. Every fear and all anxiety, to every soul captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shadow the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shadow the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street.
in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shout to the shadow, burn like fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Whoa. Break every stronghold, shout to the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within with passion. I speak Jesus. I just wanna speak the name. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction, till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Yes, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadow. Burn like your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Shout Jesus, shout Jesus in the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus in the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Yes, your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name.
the veil thrown before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. That could not hold you. The veil down before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you arise to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The John fell before you. You silence the voice of sin and grave. The
Sada, mari sembah Yesus. Namamu penuh kuasa yang ajaib. Kau bekerja di tengah kami. Kami rindu lawatanmu Tuhan. Nyatakan di setiap tiada nama lain yang indah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Nama yang berikan kekuatan, nama yang sanggup memulihkan di setiap jalan hidup kami Tuhan. Nama yang penuh kuasa. Kami nyatakan Kau Tuhan di atas segala hal. Kau Tuhan di keluarga kami. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Forever God you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival. You have no equal. No and forever God you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. Sambil bangkit berdiri katakan, you have no rival. You have no equal. Now and forever God you reign. Here is the kingdom. Here is the glory. Here is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name
penuh kuasa ya Tuhan. Mari semua berbahasa roh, Dia ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Mari semua bersekutu secara pribadi dengan Dia. Dia mengasihi kita semua. Takarataka sikarapaka pakaparapatakarataka urataka shanderetekeretakaratakarap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 a
sande kira papa 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 para sande. Haleluya. Ku tahu hidupku Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan bersama, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes Lord, amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Kami pagi ini senang sekali mengatakan segenap hidup kami persembahkan untuk Engkau. Karena hidup kami berharga di mata-Mu. Engkau yang sudah menebus kami mati di kayu salib. Dan itu adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Kami sama-sama mau katakan bahwa hidup kami adalah penyembahan buat Engkau. Hal-hal apapun yang kami lakukan biar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Berkati tim musik pujian yang sudah melayani Engkau, membawa kami seluruh umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu.
Berkati mereka Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik pagi ini. Sebab Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini, nama-nama kami ada di telapak tangan-Mu Tuhan. Gak ada yang Kau lewatkan, tertulis di telapak tangan-Mu. Karena Engkau mengasihi kami. Setelah Engkau tebus Tuhan, hidup kami sungguh berharga di mata-Mu. Tidak ada yang bisa mengatakan kami orang yang binasa, kami orang yang gak ada apa-apanya, kami orang yang gak berharga. Tapi pagi ini Tuhan mengatakan kita semua berharga di matanya. Dia sudah mati buat kita di kayu salib. Persoalan terbesar adalah keselamatan kekal. Hal-hal yang terjadi di muka bumi ini bagi Tuhan sangat mudah untuk menyelesaikan. Memulihkan kita, memberkati kita, memulihkan hubungan, memulihkan perekonomian, memulihkan kesehatan kita adalah mudah bagi Tuhan. Sebab Dia sudah katakan semua lunas di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus Engkau terus pimpin kami untuk kami masuk di dalam rencana-Mu yang besar di akhir zaman ini. Sampai Engkau membawa kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, memberdayakan setiap kami, jangan ada yang Engkau lewatkan. Sampai kami melihat everyone ketemu secara otentik dengan Engkau sebelum Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau terus pimpin dengan kuasa-Mu. Berkati juga anak-anak kami yang melayani Engkau dengan dance mereka, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar anak-anak yang masih kecil ini sungguh-sungguh memberikan hidupnya juga untuk kemuliaan nama-Mu. Mereka menari untuk Engkau dan Engkau boleh disenangkan dengan semua ini. Sempurnakan pujian penyembahan kami. Terima kasih, kami mau duduk diam di kaki-Mu, biar Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu, haleluya. Luar biasa, Tuhan mengasihi kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang Tuhan pakai. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini bersuka cita, lambaikan tangannya. Saya mau melihat wajah-wajah yang bersuka cita dulu. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Sebentar. Tuhan Yesus sangat baik. Teman-teman semua, hari-hari ini Tuhan ingin memberdayakan umatnya melalui Roh Kudus-Nya. Jadi terus siapkan hati, terus persembahkan hidup kita bagi kemuliaan namanya. Ya. Kadang-kadang ada small thing, hal-hal kecil itu bisa membuat kita terjatuh di dalam dosa. Tapi pagi ini kita bersama-sama mau belajar. Minggu lalu Pastor Yakob Riri Mase sampaikan ada white lie ya, bohong putih lah, apalah yang seperti itu ternyata tetap dosa teman-teman di hadapan Tuhan. Dan saya akui yang paling banyak kadang-kadang emak-emak yang suka white lie ya, dosa-dosa putih anggapnya benar ya. Saya kasih contoh aja sedikit. Dulu anak saya waktu masih kecil mungkin segede Valerie gitu. Kalau datang ke kabel-kabel di sini ya kita doa harus dia naik-naik ke sini. Saya bilang gini, Jeremy jangan deket-deket tuh kabelnya gigit loh gitu ya. Nah saya pikir tuh hal-hal yang ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi bener nggak ada kabel gigit? Halo? Nggak ada ya. Tapi mama tuh pikirnya itu bener aja, itu nggak bohong gitu ya. Kadang begitu mudahnya gitu ya, begitu mudahnya seperti itu. Nah ternyata teman-teman semua, hari-hari ini Tuhan sedang mencari mempelainya itu yang pure, berkenan di hadapannya. Small thing yang jangan itu mah dosa recehan. Dosa recehan saya mau tanya teman-teman, orang tuh bisa jatuh dengan batu gede atau kerikil kecil-kecil? Halo? Hah? Kerikil kecil-kecil. Kalau kita jalan lihat batu gede minggir dong. Tapi kalau kerikil kecil nggak kelihatan bisa terjatuh, terpeleset. Siapa yang pernah terpeleset karena kerikil kecil? Saya berkali-kali kalau
ikut hiking Pak Robi sama Kak Fani itu kerikil-kerikil itu jatuhnya itu terusan saudara ya, serut gitu ya, itu merosot gitu karena udah kepleset sudah nggak bisa ngerem karena itu turunan begini. Itu bukan batu gede, kerikil, apalagi kalau sepatunya udah nggak radial. Itu gampang banget serut gitu ya. Tapi teman-teman kita ini jago-jago luar biasa. Mereka yang cari medannya, mereka pengalaman, kita yang amatiran ngikutin aja jatuhnya ketepuk sudah berkali-kali. Lain kali ikut lagi ya Pak Rumi ya. Ajak teman-teman yang lain ya. Seperti itu. Tapi senang gitu ya. Begitu kita sampai di tempat yang menyenangkan di Cisadon itu, waduh, ternyata indah sekali, sejuk sekali dan kita mengagumi ciptaan Tuhan. Teman-teman tahu itu jalannya 7 kilo lebih. Dalam medan yang seperti itu merosot terus ya, merosot terus sampai kuku saya itu hitam-hitam karena kejepit sepatu itu. Selesainya apa hitam-hitam itu kayak apa darahnya membeku ya, hitam-hitam gitu. Yang ngering-ngering ini nggak usah diceritain deh, nanti saudara nggak mau. Tapi tetap asik, kita seneng, nggak sakit kok. Cuman apa kira-kira ada 2 bulan kok masih hitam ini kuku ya, nggak pulih-pulih gitu ya. Akhirnya numbuh gunting sampai hilang gitu ya. Nah, small thing itu kadang-kadang kita remehkan dosa-dosa kecil, tapi ternyata nggak bisa loh bawa ke hadapan Tuhan. Pagi ini saya mau bicara tentang yang so simple, muka muram. Halo, muka muram. Itu biasa kita lakukan muka muram, tapi kali ini saya ajak kita semua belajar hal ini. Muka muram versus muka berseri. Pasang muka muram dulu ya. Kadang-kadang kalau kita foto kan gitu, muram dulu. Nah sekarang berseri dulu, berseri itu yang penuh senyum gitu ya, gitu. Nah kita ini small thing, receh mah, gitu. Tapi ternyata hal yang kecil-kecil itu bisa juga membuat kita jatuh. Kita akan belajar dari Kain, Mr. Cain, ya Kain, Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Kain ini jarang dibahas, tapi pagi ini kita mau belajar sama-sama. Siapa yang suka cita belajar firman Tuhan, lambaikan tangannya. Yuk. Ya, Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Sorry, itu Kejadian 6. 4 ayat 6 sampai 7. Ya, sama-sama kita baca. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ya. Katakan bersama saya, muka muram versus muka berseri. Ya. Nah, saudara, kita lihat nih, muka muram. Satu kali saya lihat foto-foto anak saya setelah remaja ini. Saya bilang gini, "Nak, ini fotomu kok muram banget, semua wajahnya serem-serem semua, pakai topi yang serem, apa diserem-seremin begitu gitu." Terus sebenarnya apa yang ada di dalam hatimu? Sampai saya gitu ya, apa yang ada di dalam hatimu gitu ya. Apa kamu lagi sakit hati, mama papa, apa mama papa, saya bilang gitu. Enggak sih, mah aku gaya-gayaan katanya gitu. Terus saya tunjukkan foto-foto waktu dia masih SMP. Wow, beda banget. Yang SMP itu dia ceria, wah gini-gini kan fotonya banyak ya. Walaupun waktu itu masih online school, waktu SMP itu 2,5 tahun online school. Jadi nggak ketemu teman-teman gitu. Nah itu tapi wajahnya ceria gitu ya. Wajahnya ceria. Nah begitu SMA wajahnya diserem-seremin. Kamu terbawa itu kali ya. Detektif siapa itu, dia suka baca bukunya detektif. Aduh kok lupa saya ya. Ada salah satu buku yang ya sebenarnya saya yang kenalin juga buku itu, dia baca gitu ya. Tapi dia keterusan. Ya, setiap ada berkat ke Gramet beli buku itu lagi, Ntar gayamu, mukamu gayanya kayak jadi seperti itu. Memang itu diserem-seremin wajahnya, namanya juga detektif ya. Dan di dongeng lagi diceritakan diserem-seremin gitu ya, diserem-seremin. Terus pakai topi, kadang bawa biola gitu ya. Dia juga bawa biola kadang gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau anak-anak kita itu
apa yang dia sukai itu bisa gaya-gayanya gitu kan. Dia bawa biola, pakai topi gayanya itu bisa milih topi sendiri. Kalau aku beli topi yang gini, oh persis yang dicerita itu ternyata gitu loh ya. Persis yang dicerita itu gitu ya. Terus, oh wajahmu diserem-seremin gara-gara baca itu ya. Jadi seperti itu. Terus satu kali saya menemukan ayat ini dan saya bicara dengan dia. Boleh sih acting-actingan begitu juga boleh, namanya anak teen sih, anak remaja gitu. Tapi ayo kita belajar. Satu kali Kain ini mukanya muram. Mukanya muram dan Tuhan tanya. Dan teman-teman, wah muka doang kok, yang penting hatinya enggak. Dari hati muncul ke muka. Jangan bilang yang penting hatinya enggak. Kalau nggak gitu itu enggak sesuai firman Tuhan itu. Dari hati muncul ke muka, teman-teman. Kalau hatinya sukacita, di mukanya juga sukacita gitu ya. Di mukanya juga sukacita. Tapi kalau di hati ini panas, muncul di mukanya nih muram. Tuhan tanya loh, waktu lihat Kain mukanya muram. Kok hatimu panas dan mukamu muram sih? Apakah mukamu nggak bisa berseri gitu? Kalau kamu berbuat baik, kata Tuhan ya. Tapi kalau kamu nggak berbuat baik, tahu nggak? Waktu hatimu panas, mukamu muram, Tuhan tuh beri peringatan. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Katakan bersama saya, mengintip di depan pintu. Kalau ada pencuri sudah mengintip di depan pintu, itu dia siap-siap mau masuk. Kapan lengah pintu itu lupa nggak dikunci, masuk nggak pencurinya? Masuk. Demikian juga dosa, iblis. Waktu lihat hati panas, muka muram itu sudah kayak mengintip di depan pintu hati kita. Ingat, hati kita yang menjaga siapa? Tuhan. Kita ya. Tuhan inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku. Jangan dibalik, kau menjaga hatiku. Kita yang menjaga hati kita. Yang pegang kunci hati itu kita. Oleh karena itu, knocking the door. Tuhan katakan, aku berdiri di muka pintu, mengetuk, tok, 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 tok. Kamu bukain pintu enggak? Pintu hatimu. Yang bukain kita. Tuhan ya yang ngetok gitu ya. Jadi kita yang jaga, yang pegang kuncinya kita. Nah, waktu dosa itu ada di depan pintu itu sangat menggoda kita. Nah benar yang ku bilang, benar perasaanku. Ternyata dia begini terhadap aku, mulai tambah panas, tambah muram mukanya itu. Ternyata dia begini, itu semakin menggoda. Tapi Tuhan bilang seharusnya pada Kain, kamu harus berkuasa atas dosa itu. Apalagi kita hidup di perjanjian baru, kita diberi kuasa untuk menginjak kalajengking. Kita diberi kuasa karena Allah sudah menang di kayu salib. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa itu. Jadi kita punya kuasa. There is your name is power. Your name is healing. Nama Tuhan itu berkuasa. What a powerful name it is ya. Sangat berkuasa. Jadi nggak bisa harusnya berkuasa atas kita. Saya belajar. Teman-teman semua juga belajar. Nah kita lihat. Jika muka kita muram, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kita harus berkuasa atasnya. Ucapkan bersama saya. Jika muka kita muram, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kita harus berkuasa atasnya. Hati-hati. Kita nggak bilang mah receh mah, cuman muka muram aja dibahas. Mah itu mah small thing yang membuat kita bisa jatuh. Perhatikan Kain. Muram menurut KBBI begini. Nggak terang cahayanya, oh lampunya muram, kurang bercahaya, suram, buram ya. Nah, ada pengertian lain lagi untuk wajah kita, tidak berseri, tidak kelihatan bergembira atau sedih. Teman-teman, sedih itu cukup berbahaya. Orang yang sedih itu bisa putus pengharapan, semakin drop. Gak mau makan, nanti sakit, dan karena terlalu sedih. Ayah saya sering cerita kepada kami, kakek saya sedih waktu anaknya yang nomor 1 dipanggil Tuhan. Jadi sebenarnya ayah saya 3 bersaudara, ayah saya nomor 2 dan punya adik 1, tante saya yang ada di Jogja. Tante saya juga sudah lanjut usia, sudah 81 tahun. Nah,
Saudara, waktu mereka remaja, kakak ayah saya itu meninggal karena malaria. Zaman dulu kan masih gitu ya, karena malaria. Kakek saya sangat down, sedih. Kakek nenek saya sangat cinta Tuhan, memelihara hamba-hamba Tuhan. Setiap hasil panen itu kebiasaan dari keluarga kami. Kalau habis panen pasti karung-karung disediakan, itu dikirim ke hamba-hamba Tuhan. Semua hasil panenan banyak dibagi-bagi ke hamba-hamba Tuhan. Baru sebagian kita konsumsi sendiri, sebagian dijual. Hati mereka sangat mengasihi Tuhan. Tapi pada saat anak sulungnya dipanggil Tuhan dalam usia yang masih sangat muda, down, sedih murung kakek saya. Murung dan gak mau makan, gak ada sukacita, malas semuanya, pokoknya sedih, down. Dibilang mungkin sedikit marah sama Tuhan, mungkin saja. Sampai suatu hari ada seorang hamba Tuhan wanita, ya, hamba Tuhan wanita, oma-oma yang biasa berdoa bersama kakek nenek saya, bersama kami juga waktu saya masih kecil, beliau masih hidup. Itu bilang begini, kalau Tuhan bilang, kalau kamu gini terus, kamu sebentar akan nyusul anakmu. Maksudnya nyusul ke surga karena drop fisikmu. Gak apa-apa sih masuk surga, tapi kasihan adik-adiknya, kasihan kedua anakmu yang lain, kasihan istrimu. Dalam usia muda kamu pulang ke surga. Tuhan bilang kamu jangan sedih, dia sudah bersama Bapa di surga. Dan setelah itu tergugahlah hatinya dan berdoa menyembah Tuhan sampai mendapat satu damai sejahtera dan mendapat satu penglihatan. Anak sulungnya itu bersama-sama dengan kakak dari kakek saya itu ya juga yang sudah pulang ke surga di sana. Dia bersukacita bersama Tuhan. Itu seperti satu peneguhan dalam hatinya. Dan akhirnya dia ambil keputusan, saya enggak sedih lagi. Dia sudah bersama Tuhan Yesus. Saya bangkit, saya harus memperhatikan adik-adiknya. Teman-teman semua, kakek saya lebih panjang usianya dari ayah saya, 88 tahun baru dipanggil Tuhan. Ayah saya 86 dipanggil Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan usia yang lanjut sampai 88 tahun. Karena hatinya bersyukur, hatinya gak sedih lagi, mukanya gak muram lagi. Nah, kalau yang begitu itu versi lain. Nah, kalau Kain ini dimulai dari ini, iri hati kan waktu Habil memberi persembahan diterima, dia enggak. Akhirnya dia iri. Sampai iri gak apa-apa, segera selesaikan, bisa muncul loh iri. Pendeta bisa iri hati gak? Bisa. Kalau saudara-saudara misalnya datang gini, Bu Marta tahu nggak? Di sebelah sono ada gereja baru dibuka loh. Tiba-tiba jemaatnya sudah ribuan, baru berapa bulan loh. Terus saya bilang, hati-hati, itu pendetanya pasti begini-begini. Cek hati saya, pasti iri hati. Kalau saya sampai seperti itu pasti iri hati. Kalau saudara-saudara lihat foto orang lain diupload, makannya di Tony Romas, tempat mewah, gaya lu flexing apa gini, cek hatinya, itu pasti yang komentar gitu iri hati. Memang flexing sih nggak sehat ya teman-teman, nggak sehat, nggak baik ya, nggak baik gitu ya. Kalau lebih baik, apalagi makanan hari-hari ini hari-hari yang sulit, jangan flexing makanan yang aneh-aneh. Maksudnya nanti teman-teman yang nggak seberuntung dengan kita, itu maksudnya yang belum ada kesempatan itu, apalagi untuk makan aja susah teman-teman. Itu bisa kok gini ya, kok gini gitu. Jadi lebih baik yang nggak mendatangkan itu ya jangan Nah, sampai di situ kalau nggak dibereskan berubah jadi panas hati. Panas hati nggak dibereskan, mukanya jadi muram. Amarahnya dipendam, akhirnya dendam pada Habil. Endingnya parah banget nih, adik kandung dibunuh. Ini peristiwa pembunuhan pertama kali di dalam Alkitab. Saya mau tanya,
Ada banyak peristiwa pembunuhan ya teman-teman ya. Genosida dari Yahudi yang dilakukan Nazi Jerman itu. Jerman itu sejarah itu membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi. Tapi saya mau tanya, siapa pembunuh terbesar di bumi ini yang sampai 1/4 penduduknya mati? Kak Fani langsung jawab 100 buat Kak Kani. Tepuk tangan dulu deh, biar nggak tegang-tegang. 1/4 bumi ya, karena orangnya masih 4 kan. Habil mati ya 1/4 penduduk bumi gitu ya. Orangnya masih 4, tapi dikatakan di firman Tuhan akhirnya lahir anak-anak Adam yang lain ya, ada Set ya. Yang cewek-cewek juga ada. Biasanya pertanyaannya gini, kalau gitu Habil, Kain, Set itu menikah dengan siapa dong? Ya anaknya yang perempuan. Waktu itu masih boleh gitu ya. Ya, waktu itu masih Tuhan izinkan seperti itu ya. Karena dikatakan anak-anak Adam melahirkan punya anak-anak yang lain gitu ya. Tidak hanya ini. Biasanya perempuan memang zaman dulu jarang ditulis di Alkitabnya. Kecuali dia ada satu hal yang memang Tuhan ingin tunjukkan. Rachel, Lea itu ditulis ya. Sejarah, bahkan Rahab si pelacur itu ditulis dan menjadi garis keturunan Tuhan Yesus. Itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Nah, kembali ke muka muram. Akhirnya dia dendam pada Habil dan dia bunuh Habil. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Sekarang toleh kanan kiri, beri muka berseri dulu sama teman-temannya. Jangan muram ya. Oke, muka berseri. Sekarang kita tinggalkan muka muram. Bercahaya, bersemarak, tampak elok, indah, tampak ceria menurut KBBI, atau cerah tentang air muka atau wajah kita ceria gitu ya, berseri. Waktu Daud ya dipanggil oleh ayahnya akan diurapi Samuel, dia datang masuk, mukanya kemerah-merahan dan berseri, elok wajahnya. Daud di situ nggak muram. Mungkin kalau dia muram, Samuel ya Tuhan masa Raja Israel gini modelnya. Mungkin seperti itu dalam hatinya Samuel. Tapi dia lihat Daud elok parasnya, kemerah-merahan, pasti berseri-seri. Karena dari hatinya selalu ada puji-pujian buat Tuhan. Walaupun dia tertolak, bayangkan hari itu Nabi Tuhan datang di rumahnya, pesta besar. Semua keluarganya ngumpul di situ, tapi Daud di mana? Daud di mana? Di padang. Ayo, bayangkan kayak gitu. Makanya ada satu ayat yang Daud mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku tahu Allahku nggak pernah meninggalkan aku. Berarti Daud ini termasuk anak tertolak, teman-teman. Kalau saudara-saudara mau kedatangan nih, nggak usah Pastor Nikola, Pastor Tim, ya. Wah, mentornya Pak Haryo nih, kakak rohaninya Pak Haryo, Pastor Tim akan datang ke rumahku, ke rumah keluarga Pak Robi misalnya. Saya percaya Pak Robi pasti menyiapkan yang terbaik, betul? Saya mau main ke Pak Robi, pasti menyiapkan yang terbaik. Ibu Fani sebagai housewife menyiapkan makanan juga yang terbaik. Kita mau makan di rumah atau di luar? Di rumah disiapkanlah di meja makan. Anak-anak nanti Pastor Tim mau datang. Cheryl Senis, jangan kemana-mana dulu, karena mungkin dia mau nyampaikan pesan Tuhan buat keluarga kita, mau mendoakan, betul nggak? Sewajarnya begitu? Atau ada satu anaknya jalan, terserah lu mau kemana? Nah, Daud ini dibiarkan tetap di padang dengan berapa dombanya? 2-3 ekor, bukan banyak teman-teman. Firman Tuhan bilang 2-3 ekor, dia dibiarin kakak-kakaknya makan-makan di situ bersama orang tuanya. Baru setelah Samuel tanya, ayahnya panggil, ini kan anakmu semua? Karena yang lain-lain kakak-kakaknya ditolak sama Tuhan, abang-abangnya ditolak sama Tuhan. Jangan-jangan orang Israel tuh masih berkerabat dengan orang Batak ya Bang? Abang-abangnya firman Tuhan bilang, abang-abangnya ditolak sama Tuhan. Enggak, penterjemahnya yang orang Batak teman-teman ya. Penterjemahnya yang orang Batak, saya pelajari. Oh iya, dari LAI itu penterjemahnya memang orang Batak. Makanya ada istilah-istilah yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi kalau tanya kita, teman kita yang Batak, Kak Nita, Bang Atur ngerti ini maksudnya apa gitu loh ya. Alkitab yang terjemahan barusan dilaunching beberapa bulan yang lalu, itu beberapa diganti, saudara-saudara ya. Ganti, misalnya disiapkanlah ganja-ganja di dalam rumah
Tuhan itu gitu ya. Itu kalau kita kan bingung ganja apa, ternyata kayak tiang-tiang begitu, itu diganti. Contohnya itu diganti. Saya belum punya Alkitabnya itu, tapi mungkin perlu juga kita beli yang terjemahan baru, paling baru. Yang bahasa-bahasa yang kita nggak yang di bahasa Indonesia kadang-kadang nggak ada. Tapi kalau tanya teman kita yang dari Medan tahu pasti. Karena penerjemahnya dari sana. Ya, kembali di situ. Daud ini nggak diundang makan keluarganya. Baru setelah Samuel tanya, ada anak saya yang paling kecil di padang sedang menjaga dombanya. Samuel dengan tegas ngomong, kita nggak akan mulai makan kalau dia belum datang ke sini. Karena kakak-kakaknya sudah Tuhan bilang bukan itu yang dipilih. Daud ini bukan orang yang dendaman, bukan orang yang sakit hati, makanya dia nulis sekalipun ayahku ibuku meninggalkan aku, Allahku tetap mengasihi aku. Dia masuk dengan muka berseri-seri, kemerah-merahan, elok parasnya. Wah, itu keren banget loh. Ayo ibu-ibu, istri-istri, baru dengar suara suaminya agak meninggal aja sudah begini. Makanya gue siapa? Dibentak-bentak. Dulu janjinya nikah nggak begitu, gitu ya. Udah pasang muka serem. Ya. Daud enggak loh ya, tetaplah bersukacita ya, belajar saya juga belajar ya, saya juga belajar. Daud kemerah-merahan mukanya dan dia dipilih oleh Tuhan. Amsal 15:13 mengatakan begini, sama-sama ucapkan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Daud hatinya tetap gembira walaupun seperti itu yang dihadapi. Oleh karena itu mukanya berseri-seri. Waktu dia menghadap Samuel mukanya tetap berseri-seri. Ya. Muka yang berseri-seri, ini yang para wanita pasti senang mendengarnya. Buat kita awet muda loh. Buat kita awet muda. Kalau Pak Aryo selalu kasih contoh, mukanya kayak semangka dong, jangan kayak pepaya. Kalau pepaya itu panjang, muram gitu kan. Semangka itu, nah ada kayak emotikon senyum begini ya. Seperti itu, membuat muka berseri-seri, hati yang gembira. Jadi sikap hati yang benar dulu diberesin. Milikilah sikap hati yang benar. Supaya hati kita tetap gembira, gak terpengaruh oleh situasi yang ada. Dan itu akan muncul di dalam muka kita ya. Oke ya, kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira buat muka berseri-seri. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana supaya muka kita berseri-seri? Yang pertama, yuk kita lihat. Tadi dikatakan apa nomor 1? Berbuat baik. Kok berbuat baik? Jelas ayat yang ke-7, Kejadian 4 ayat 7 mengatakan begini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berbuat baik itu membuat muka kita berseri-seri, senang. Teman-teman, kalau kita berbuat baik, tulus, kita ikut senang loh. Betul? Kalau kita menolong orang, memberi orang, yang senang siapa? Yang jujur aja yang senang siapa? Harusnya dua-duanya. Kalau masih belum dua-duanya, kalau yang memberi tambah sedih itu terpaksa. Tapi kalau sukarela, sukacita, senang. Satu kali Tuhan izinkan menggerakkan hati saya untuk transfer kepada seseorang yang sedang butuh, walaupun saya sendiri nggak punya banyak teman-teman, tapi saya belajar taat aja. Roh Kudus bicara, saya taat saja. Selesai saya belajar, saya pergi ke ATM dan saya transfer sekian. Waktu dari sana yang menerima respon, waduh makasih ya Mbak, Tuhan berkati. Hati saya senang sekali. Saya sampai gini, kok saya senang sekali ya Roh Kudus ya, karena kamu taat. Sesuatu yang taat kepada Tuhan itu membuat kita senang. Berbuat baik itu membuat kita senang ya. Berbuat baik membuat kita senang. Katakan bersama saya, berbuat baik membuat kita senang. Jangan berbuat baik tambah ya gue lagi. Itu berarti terpaksa cek hatinya ya. Cek hatinya gitu ya.
Satu kali pas suami saya bilang gini, kamu sukanya mesti repot sih buat ini itu, bikin kue ini, bikin podeng, walaupun saya nggak jago buat kue sih ya teman-teman. Nah, saya juga nggak jago masak, tapi pingin aja masak, pingin aja gini. Saya bilang jangan dilarang ya, aku seneng soalnya itu, walaupun mungkin nggak seenak, nggak seenak apa Cielma, nggak seenak apa Kak Lina, tapi asal anak saya bilang ma, aku seneng gitu, itu ada sukacita tersendiri ya. Saya seneng banget begitu ya, saya seneng banget. Kalau ibu-ibu semua pasti sama seperti saya, kita kan sama-sama wanita ya, sama pasti seperti saya. Kalau kita masak sesuatu, terus suami kita seneng, anak-anak kita seneng nggak hatinya? Seneng, pasti seneng. Apalagi ntar dibikinin lagi ya, akhirnya kan gitu, ntar dibikinin lagi ya. Kalau lah ini udah habis ini aku nggak masak begini ya, itu beda lagi, itu jangan begitu gitu ya. Cerita sedikit ya teman-teman, saya ngobrol dengan Kak Santi. Ya ini ibu-ibu, ini curhat kan nggak apa-apa. Kalau kita goreng kerupuk nih, kita goreng rempeyek, bikin bakwan jagung, begitu angkat, udah diserbu, angkat diserbu, ya udah deh, kagak jadi lauk gitu. Tapi kita nggak marah, kita seneng gitu loh, kita seneng kagak jadi lauk deh. Ternyata banyak juga kisahnya yang seperti saya begini gitu. Iya mbak, aku apa kerupuk satu toples juga begitu, nggak jadi lauk deh sekali, itu udah diserbu habis. Dan itu waktu kami masih kecil juga gitu, ibu saya goreng ini kita udah ngambil ini kan, dan itu sorry pelopornya ayah saya, kita anak-anak ngikutin gitu ya. Akhirnya ibu saya selesai jualannya, sekarang kita makan di luar yuk, nggak ada lauk katanya. Seperti bukan marah tapi sukacita. Harusnya kita berbuat baik itu juga seperti itu, jangan gue lagi kena giliran. Kalau mulai begitu cek hati ya, cek hati berarti kita mulai terpaksa. Jadi Tuhan dengan jelas sesuai Kejadian 4 ayat 7, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Yang pertama supaya muka kita berseri, berbuat baik. Sekali lagi ucapkan bersama saya apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baiklah kepada suamimu, berbuat baiklah kepada anak-anakmu. Jangan anak-anak kita itu dimarahin terus gitu ya. Tapi kalau nanti dimarahin gurunya, kita yang marah dan sakit hati. Lagi nanti di rumah kita marah-marahin terus, nggak ada habis-habisnya seperti itu ya. Teman-teman semua, kadang-kadang kita mesti, orang tua itu harus tanya sama Tuhan, mendidik anak saya yang terbaik gimana gitu ya. Beberapa hari yang lalu kami persekutuan doa mami-mami penabur mengundang seorang ibu untuk berbicara di antara ibu-ibu bagaimana mendidik generasi zaman ini. Satu hal yang kami simpulkan, teman-teman yang datang mendengar juga ya, Cik Vero datang juga. Yang saya simpulkan dari apa yang beliau sampaikan, anak kita yang number one dididik untuk intim dengan Tuhan. Jadi nggak gampang sakit hati, nggak gampang tertekan, paling begini. Dan itu sebenarnya kami juga sudah lakukan. Paling contohnya begini, kalau anak saya begini-begini, saya bilang gini, kira-kira kalau kamu begitu Tuhan senang nggak sih? Mah, aku mau ngumpulin ini mah lagu-lagu ini, lagu-lagunya apa? Naruto. Ya nak, lagu Naruto ya oke deh. Saya juga suka lihat filmnya gitu-gitu. Cuman itu bahasanya kita kagak ngerti isinya apa itu. Saya nggak bisa ngomong. Terus saya bilang gini, kamu ngumpulin lagu-lagunya Naruto sama kamu dengerin Jesus Image atau Battle Worship atau Planet Shakers, kira-kira Tuhan senengan mana ya Jeremy? Ya pasti yang kedua lah mah, gitu kan. Nah makanya tanya sama Tuhan dulu ya, perlu dikumpulin enggak lagu-lagunya Naruto itu gitu ya. Nah nanti dengan sendirinya dia, enggak deh mah nggak usah dikumpulin, kalau pingin aja dengerin, mulai berkurang. Kan kita nggak bisa paksa, jangan dengerin lagu dunia, jangan ini, malah dengerin nanti kalau dikituin, sungguhan malah dengerin dan malah memaksakan diri. Lebih baik kita komunikasikan gitu ya. Setelah itu saya lihat ya dia mulai dengerin. Apalagi kamu sekarang mulai melayani musik loh, dengerin ini gitu. Teman-teman ada satu aplikasi yang bagus. Itu namanya Bit Bible. BIT Bible. Anak saya suruh download itu. Saya sendiri download itu. Aplikasi ini Bit Bible yang kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa.
Nah, itu aplikasi ini begitu kita bisa di situ ya, ngidupin HP, tek nyala itu langsung ayat. Jadi mau ndak mau waktu kita mau buka HP selalu muncul satu ayat. Di situ ada pilihannya, mau ayat acak boleh, mau ayat urut boleh. Kalau saya pilih urut dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau saudara buka Alkitab 50 kali, 50 ayat saudara baca. Kalau saudara sehari buka 100 kali Alkitab Anda, tab Anda, 100 kali muncul ayat di situ. Mau ndak mau baca. Firman Tuhan itu berkuasa. Itu menolong anak-anak kita begitu tek ayat firman Tuhan yang berkuasa berbicara sama dia. Dia nggak akan, pasti ada rem lah di hatinya untuk mau aneh-aneh. Kita kan nggak bisa nongkrongin anak kita terus, jangan berbuat dosa ya, jangan nonton ini ya, jangan inilah. Kalau sudah kesono, tapi kita punya Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali ada aplikasi itu, boleh dilakukan supaya anak kita belajar. Kita sendiri, saya download itu, Pak Haryo download itu, kami sekeluarga download itu, Bit Bible, BIT Bible. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Kalau saudara suka versi Inggris, Inggrisnya, Bit Bible, di download aja. Begitu buka, tek ayat firman Tuhan, Tuhan berbicara, tek ayat firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kalau pagi atau malam ada muncul doa-doanya juga, doa untuk anak kita juga muncul. Ya itu, kalau itu sudah choice lah, pilihan lah, boleh dilanjutkan apa enggak. Tapi paling tidak satu ayat berbicara. Kalau anak kita buka 50 kali HP-nya, 50 kali Tuhan berbicara melalui ayat yang nongol di desktop HP-nya itu ya. Oke. Nah, teman-teman, kemudian arahkan pandangan kepada Tuhan. Untuk kita punya muka yang berseri-seri, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ini ayatnya. Baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 5. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, Tuhan. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kalau arah hati kita pada hal-hal yang berita-berita di sono, aduh ngeri-ngeri, pembunuhan ngeri-ngeri sekarang ya teman-teman ya. Terus cerita ini kecelakaan ini itu ngeri semua ngeri ya, semua ngeri. Tapi kalau kita arahkan pandangan kita tetap kepada Tuhan, sukacita di hati kita tetap ada, dan itu membuat muka kita tetap berseri-seri. Amin. Berkat jika kita bersukacita dalam Tuhan. Satu, Tuhan memberi apa yang kita inginkan. Katakan bersama saya, Tuhan memberi yang kita inginkan. Mazmur 37 ayat 4, baca sama-sama. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Satu kali saya ngobrol dengan Kak Fani, kalau kebutuhan tuh pasti Tuhan beri. Tapi Kak Fani bilang, nah keinginan kadang-kadang juga diberi kok Kak. Jalan-jalan, liburan itu kan keinginan sebenarnya, bukan kebutuhan. Tapi kalau makan, minum, pakai, itu kebutuhan. Itu bisa diberi Kak, bener saya bilang bisa diberi. Ternyata ada ayatnya ini Kak Fani, lihat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, bukan apa yang dibutuhkan engkau. Kebutuhan itu pasti. Tapi waktu kita bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan berikan apa yang kita inginkan juga. Tentunya keinginan yang benar ya, jangan kebablasan keinginan yang aneh-aneh. Aku mau jadi apa yang terlalu aneh gitu ya, jangan gitu ya. Yang tetap sejalan dengan Tuhan ya. Kalau cuman Tuhan, aku kepingin ngerasain Tuhan terus steak sana yang enak gitu Tuhan. Tuhan tuh bisa ngasih ya. Tuhan bisa ngasih seperti itu. Tahu-tahu ada aja gitu ya. Ada aja jalannya. Satu kali saya dalam hati, Tuhan, saya kok pingin ini ya. Saya pingin ini ya. Tahu-tahu dikirim aja. Ada aja gitu ya. Padahal enggak berdoa khusus atau gimana. Saya sudah biasa cuman kok pingin itu ya gitu aja. Tuhan tiba-tiba ngirim aja, persis seperti yang saya inginkan. Itu luar biasa. Oke, yang kedua, muka berseri-seri, sukacita, berkatnya apa? 2, obat yang manjur. Obat yang manjur. Seorang adik rohani saya, itu papinya dokter di Indonesia. Adiknya dokter juga di Indonesia. Dia stay di New Zealand dan dia kena radang tenggorokan. Nggak dikasih obat seperti sini yang antibiotik, apalah enggak. Sampai dia telepon ke adiknya, Ren, aku ini ya gimana ini nggak sembuh-sembuh. Lah dokternya bilang apa?
suruh ningkatkan imun aja, makan ini itu vitamin gini-gini. Ya udah kok lakukan aja, dia nggak bilang gitu. Enggak lah, kalau di sana dulu kan papa langsung ngasih resep, kamu juga bisa kasih resep. Gini apa yang langsung cespleng, aku sudah nggak radang tenggorokan lagi gitu. Semua orang sebenarnya ingin obat yang manjur, hanya dokter-dokter tertentu memikirkan dosisnya. Kira-kira bertambah mengakibatkan efek samping nggak buat tubuh kita gitu. Dan tapi ternyata firman Tuhan bilang apa obat yang manjur? Hati yang gembira. Bukan hati yang gembira adalah obat, bukan titik di situ loh. Firman Tuhan bilang obat yang manjur. Ya, oleh karena itu, yuk kita bergembira. Terpancar dari muka yang berseri-seri, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, sekarang muram sama berseri, pilihlah berseri. Oke? Yuk kita siapkan hati kita akan naikkan pujian. Ya, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Sukacita ilahi ada di hati kita, ya, terpancar dari wajah kita. Oke, ya, kita bangkit berdiri ya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kita tahu itu bagian dari penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, kirata kasyandere takata papa pararara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, berharga di mata-Mu, amin. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku tahu hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih ya Tuhan, biar gaya hidup kami, biar apa yang kami lakukan sehari-hari, walaupun mungkin itu small thing, sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, Tuhan, itu menjadi gaya hidup penyembahan kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami care dengan itu semua. Kami gak mau dari hal yang small thing tadi justru kami terjatuh. Kami belajar dari kehidupan Kain yang akhirnya terjatuhlah ia. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Kami pilih untuk bersukacita di hadapan-Mu. Kami pilih Tuhan untuk hati kami terus diperbarui oleh Engkau, sehingga muncul muka yang berseri-seri di antara kami. Ada sukacita ilahi yang sungguh-sungguh Tuhan menjadi kekuatan kami. Kami tahu the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Kami juga sebentar akan berikan persembahan-persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, ucapan syukur, bahkan mungkin ada yang tergerak diakonia, renovasi, kami bawa ke rumahmu dengan sukacita. Kami tahu Tuhan, kalau kami berbuat baik, kami bersuka cita. Terpujilah namamu, Engkau memberkati anak-anakmu, berkati umatmu yang belum bisa menabur benih pagi ini. Engkau tetap memberkati supaya next bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah percaya, yang sudah percaya, nah saat ini katakan bersama saya, amin. Amin, silakan duduk, persiapkan persembahannya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku di matamu, segenap hidupku persembahkan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Tanggal 3 September, Mycom itu akan adakan KKR Youth ya teman-teman, masih 1 bulan lebih. Kalau ini yang Mycom nanti Agustus ya, akan dilayani oleh Pastor Davis Mozart ya, Davis Mozart. Yang September nanti mereka KKR tanggal 3 September itu dilayani Pastor James Mendrova ya. Nah, hari Selasa, Kamis dan Sabtu ada doa pagi, teman-teman, ada doa pagi jam 5 pagi by Zoom. Ayo kita semua ikut ya. Ayo kita semua ikut kan by Zoom, tetap di rumah masing-masing gitu ya. Lanjut hari Rabu ada dorama onsite ya teman-teman, yuk datang ke sini 7:30 gitu ya, 7:30. 7:30 ini pulangnya kadang-kadang teman-teman kita bisa 10:30 jam 11 gitu ya. Seperti itu, tapi ada sukacita ilahi. Nah, hari Kamisnya malam ada ibadah wanita by Zoom. Nanti kita akan jumpa darat ya Kak Fani, diaturkan ya. Nah, ya, ayo ikut dong kan by Zoom. Kalau saya masih perjalanan on the way pulang kerja nggak apa-apa, di on kan aja Zoom-nya itu ya. Ada beberapa yang begitu juga ya. Nah, oke, terus kemudian Jumat ada EPT Tower. Ayo join yuk jam 5 sama-sama berdoa. Nah, kita terus berdoa, everyone bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Minggu depan ibadah raya jam 8 dan ibadah raya 1, 2 jam 10:30. Hari ini ada perjamuan kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan di sini? Tuhan mengasihi kita semua. Kirata karata kasyandarata. Bapa, kami saat ini berdoa Tuhan untuk Indonesia, negara yang Kau kasih. 270 juta jiwa ada di Indonesia. Kami doakan Tuhan supaya everyone yang ada di Indonesia, mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami terus berseru sebelum Engkau datang kedua kali. Berkati Tuhan pemilu yang akan datang. Kami minta presiden dan wakil presiden yang dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Indonesia dan kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik, yang takut kepada Tuhan, yang mempertahankan NKRI, Pancasila, dan terus membawa Indonesia semakin maju. Berkati pemerintahan yang ada saat ini, Bapak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin dan pemimpin-pemimpin yang lain, biar mereka mengalami lawatan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberkati keluarganya, melindungi mereka. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, berkat Tuhan dicurahkan. Diberkati lautnya, ikannya, diberkati sungainya, gunung-gunungnya, tambang-tambangnya, sumber daya alamnya, hutannya, kebun-kebunnya. Tuhan berkati sawahnya, Tuhan berkati Tuhan. Berkati kotanya, desanya Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang berseru-seru, berdoa mengusahakan kesejahteraan negara ini. Terima kasih Bapak, Engkau baik.
Tuhan berkati pemimpin-pemimpin rohani kami, Pastor Niko Nyotora Harjo bersama keluarga. Berkati wakil-wakil beliau, Pak Arianto Cokro, Pak Paul Wijaya, Pak Dani Tumiwa, Engkau memberkati. Berkati juga Tuhan Gembala CK5, Pastor Tim bersama Pastor Indri Tuhan, putra mereka Joseph Joanna Tuhan, Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan, Gembala-gembala Kul, Diaken, Bapak Ibu Diaken Tuhan, Kau memberkati kabit-kabit yang ada, Maikom, Miracle Kids Tuhan, Kau berkati, biar kami mengasihi Tuhan, biar kami terus dipenuhi Roh Kudus, tidak ada di antara kami yang jatuh, kami semua finishing well, finishing strong bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaannya, usahanya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang galau Tuhan pulihkan hatinya, yang tidak ada sukacita di dalam hatinya sehingga mukanya muram, Tuhan Engkau berikan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan buat kami semua. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Diberkatilah apa yang diperbuat oleh kedua tanganmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah buah kandunganmu, anak-anakmu mengasihi Tuhan. Tidak ada kabar yang sukacita, buat kami sukacita selain anak-anak kami tetap mengasihi Tuhan. Kata Yohanes, kata Yakobus, kata Yohanes, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Diberkati sekolah anak-anak kita, diberkati kuliah mereka, masa depan mereka, bahkan pasangan hidup mereka, Tuhan yang berikan yang terbaik. Diberkatilah apa yang diperbuat oleh kedua tanganmu, Tuhan berikan Engkau madu yang terbaik, gandum yang terbaik, adonan yang terbaik, minyak yang terbaik. Sukacita dari Tuhan melimpah atas hidupmu dan atas keluargamu. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang daripada Roh Kudus, pengurapan menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya.